Akhir-akhir ini bencana terus melanda berbagai wilayah di tanah air Indonesia. Oleh karena itu, IDA atau Indonesia Disaster Adaptive mengajak para pemuda pewaris budaya Nusantara mewujudkan Indonesia adaptasi bencana dengan paripurna dalam adaptasi bencana Indonesia IDA Camp. Lalu bagaimana berlangsungnya IDA Camp tersebut? Untuk informasi selengkapnya berikut liputannya untuk Anda. Adaptasi bencana Indonesia, kita juga masih menunggu. Indonesia Disaster Adaptive atau IDA telah rampung menggelar kemah siaga adaptasi bencana yang dilaksanakan sejak Sabtu 17 Desember 2022 dan ditutup pada Minggu 18 Desember 2022 bertempat di lapangan SOR RAA Adi Wijaya Garut. Kemah siaga ini dihadiri oleh Mayor Infanteri Kurniadi, Kasdim 0611 Garut Kompol Yofi Mulyawan, Wakapolres Garut Bapak Jumhari, Kepala BPNB Jawa Barat Bapak Mamat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Randes Ahwan Gumilar MM Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Abah Soma Suparsa dan Kak Sena Sabrina pun turut hadir menjadi pemateri dalam kemah siaga. Pelatihan IDA Camp ini ditargetkan untuk kalangan mahasiswa, pelajar setingkat SLTP atau SLTA, penggerak pramuka, PMI, relawan bencana, dan juga masyarakat umum. Peserta maupun panitia sangat antusias selama berjalannya acara. Dapat dilihat dari awal sampai akhir penutupan, seluruh panitia maupun peserta yang hadir konsisten mengikuti rangkaian acara sampai selesai dan begitu seksama menyimak materi yang disampaikan. Banyak sekali insight baru yang didapat dari pelatihan kemah siaga adaptasi ini, seperti tata letak barang yang baik agar tidak membahayakan diri saat bencana, cara melindungi area tubuh yang benar, cara penyelamatan diri yang efektif saat bencana, dan masih banyak lagi. Jadi yang baik adalah kita berjongkok. Kira-kira sih kalau beres dari sini saya akan, insya Allah ketika beres dari sini saya akan mengaplikasikannya di sekolah atau di lingkungan rumah juga. Kalau di sekolah paling mengajak teman-teman yang masih aktif di sekolah, saya akan ajak untuk lebih mengenali macam-macam gejala yang akan terjadi bencana alam. Lebih tepatnya yang lebih sering adalah gempa dan longsor. Melihat kondisi lingkungan sekitar dan melihat juga kondisi bangunan yang rentan akan terjadinya roboh. Bencana alam memang bukan suatu hal yang dapat dicegah, namun persiapan yang matang dalam menghadapi bencana dengan baik dan benar tentu dapat diusahakan. Oleh karena itu, sesuai tujuannya, kemah siaga ini hadir guna melakukan upaya mempercepat dan mengefektifkan penanganan dan penanggulangan saat terjadinya bencana, serta meminimalisir korban kematian saat bencana. Karena masyarakat Indonesia masih kurang peduli terhadap masalah bencana, sehingga saat ditimpa bencana, mereka berada dalam keadaan yang tidak siap. Sekarang jarang banget ya sekolah atau kampus yang itu punya SOP terkait dengan kebencanaan di sekolahnya. Padahal sekolah itu sekarang baik di Jawa Barat itu gedung-gedungnya tinggi-tinggi gitu ya, gedung-gedungnya tinggi-tinggi. Tapi bagaimana, apakah ada SOP terkait dengan itu semua gitu kan? Kalau misalnya ada gempa seperti apa penanganannya? Kalau ada yang terluka harus seperti apa? Ada kebakaran harus seperti apa? Nah, ini belum disosialisasikan secara masif. Nah, mereka hadir di sini harapannya adalah bisa mendorong yaitu kepala sekolah. Kalau mungkin pihak
mahasiswa itu mampu mendorong pihak rektoratnya barangkali atau dekanatnya atau mungkin kepala jurusannya untuk bisa menjadi pelopor, menjadi kampus siaga bencana atau kampus siap adaptasi bencana seperti itu. Setelah kemah siaga batch 1 ini, panitia berharap akan ada chapter selanjutnya yang tentu jangkauannya lebih luas, tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Barat saja. Hal tersebut dilakukan agar ketika bencana tiba, masyarakat mampu lebih siap siaga dalam menghadapinya. Yang kami pikirkan bukan hanya kemah siaga aja, tapi gimana caranya kemah siaga itu bisa kita baluti, bisa kita kemasi dengan kerohanian yang memang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi orang-orang yang keresahan kita tuh kebanyakan orang yang terjun ke lapangan itu hanya memikirkan materinya saja, kayak misalkan sembako, terus tenda, posko segala macam. Mereka hampir lupa kalau misalkan ketika bencana itu sisi rohaninya itu mereka kosong. Jadi harus kita isi dengan itu. Pelatihan adaptasi bencana ini diharap dapat memulihkan psikis para korban dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap waspada terhadap terjadinya bencana di kemudian hari. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Isnaini Alifia Syahara dari Garut, Jawa Barat. Tim Liputan Bandung Oke TV melaporkan.